Dinda, terima kasih sudah mampir lagi di warung Kanda ya. Kegenangan hendak mengopi taruh Nah, sini. ini karena tambah sedikit. Nah, ini kopinya hari ini kita memang 1:20 lah. Jadi apa ya istilahnya ya? Tidak terlalu pekat lah istilahnya. Soft. Coba aja, soft ya. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Segar. Karena baru disangrai ya. Baik pemirsa, alhamdulillah kita bertemu lagi dan hari ini saya tetap kedatangan tamu Adinda Fathur Rahman Kurnain, seorang akademisi yang muda yang banyak menemani untuk berbincang-bincang kita di sekitar politik. Tapi kadang-kadang karena bawa juga ke hukum ya gitu. Karena basicnya karena di hukum. Walaupun kita di hukum itu juga ada belajar ilmu politik juga, betul. ilmu ekonomi juga, apalagi dalam kajian-kajian yang kita sebut dengan ilmu hukum empiris itu. Dan kajian sosiologi hukum juga sebenarnya banyak ada korelasinya dengan politik itu. betul. Nah, Dinda, Kanda kan Okay. apa ya, memperhatikan ya di beberapa akhir pada saat kita kemarin bicara di akhir tahun dan di awal tahun ini sudah ya katakanlah di pertengahan bulan di Januari ini ya, bahkan kita menuju akhir bulan. Nah, hiruk pikuk di dunia politik ini sebenarnya tidak akan pernah reda ya. Karena ibaratkan itu sebenarnya seperti gelombang lautan lah ya Iya. kan. Mana ada lautan yang tidak bergelombang gitu ya. Karena habis-habis. Tidak ada habis-habisnya. Satu yang Kanda cermati itu adalah apa yang Dinda tulis di dutatv.com itu adalah ya kepikiran sih sebenarnya kapan ya seorang politisi itu pensiun gitu ya. Betul. Ya ini kan memang ini pertanyaan mendasar ya. Pegawai negeri sipil kita ada pensiunnya. Dosen ada pensiunnya. Ya, kan, swasta juga ya seperti kita juga ada masa pensiunnya. Tapi kok orang politisi itu kira-kira kapan ya Dinda? Iya, jadi kita berangkat Kanda dari kegenangan yang sama. Terkadang kita terpikir bahwa kenapa politisi itu pensiunnya kada jelas. Bukan kada jelas itu maksudnya waktunya kapan, di usia berapa. Kalau guru besar katakanlah 70 tahun, 70 tahun. masuk purna tugas. Kemudian mungkin ASN, birokrat 58, ada yang mungkin ke 60. 60 yang eselon 2-nya ya. Eselon 2. TNI Polri ya kurang lebih. Iya sih, Karyawan swasta tadi kita lihat juga kurang ya, lebih ya 55 60 lah biasa juga bergeser di situ. Tapi sepertinya ada berlaku di politisi. Kenapa seperti itu? Nah, itu pertanyaan mendasar. Kira-kira kalaunya memang harus pensiun, kapan pensiunnya? Nah, dan jadi kita yang menarik itu ya memang kalau kita amati dalam realitas ya banyak masih politisi-politisi Betul. senior kita ya yang bahkan digadang-gadang 2024 pun juga akan maju lagi ya. Maju lagi. Ya, ketua-ketua partai juga senior-senior ya. Betul. Bahkan kalau juga yang Dinda katakan itu di beberapa negara tetangga kita saja ya, seperti Malaysia umpamanya. Betul. Ya kan, Mahathir Mohamad juga itu sangat senior sekali beliau Ya. terpilih lagi kemarin. Lee Kuan Yew juga kemarin ya. Betul. Apalagi di negeri Paman Sam, ya kan. Itu dua-duanya sekarang ini juga gaik sekali ya, senior sekali ya dalam konteks itu. Betul. Kemarin. Joe Biden kalau kita lihat umurnya sudah 79 tahun. Iya. Trump waktu kampanye melawan Joe Biden 75 tahun. Iya. Japian tadi soal Mahathir Mohamad 95 tahun dan masih akan menyatakan siap bertarung di pemilihan Perdana Menteri di pemilu yang akan datang di Malaysia. Jadi luar biasa. 95 tahun. 95 tahun masih bertarung ya di politik. Jadi kalau begitu sebenarnya yang menarik perhatian Kanda itu kan ya katakanlah kita kan sebenarnya ada usia dari kecil, anak-anak, remaja, dewasa, lalu kemudian menjadi tua dan menjadi sangat tua lah katakanlah seperti itu secara populer lah katakanlah seperti itu ya. Jadi kalau begitu ya, apakah memang ya orang-orang politik itu mengenal nggak usia-usia produktif umpamanya kan di dalam konteks yang seperti itu? Atau sebenarnya ini seperti ilmunya madu ini, makin tua itu sebenarnya makin berkhasiat ya. Ini gimana Dinda? Kira-kira apa yang terjadi di situ ya? Jadi ketika kita kaitkan kenapa fenomena politisi itu
tadi banyak yang tua tetap eksis. Katakanlah di level nasional juga Megawati, Amin Rais, kan Prabowo juga mewarnai. Di Kalimantan Selatan juga seperti itu. Banyak orang yang menjelaskan dengan perspektif yang sangat umum. Misalnya tadi katakanlah karena ada ambisi politik untuk terus-menerus berada di dalam lingkaran kekuasaan. Tapi itu sudah lazim penjelasannya. Lalu kita mencoba menggali alternatif penjelasan yang baru, yang lebih menurut saya mungkin lebih masuk akal, dengan meminjam perspektifnya Johan Huizinga, seorang akademisi dari Belanda. Dia menulis bukunya dengan judul Homo Ludens. Homo Ludens dari melihat bahwa dia meyakini bahwa Homo Ludens itu artinya makhluk yang bermain. Wah, oke. Ini mulai paham dah kan dia. Apakah berarti gelanggang politik itu adalah arena permainan? Ya. Baik, pemirsa, kita akan bahas lagi di segmen berikutnya. Ya, kita break iklan dulu sejenak. Baik pemirsa, Johan Huizinga itu mengatakan ya bahwa manusia itu adalah Homo Ludens. Artinya seperti yang Dinda katakan tadi adalah makhluk yang bermain. Nah, ini satu kerangka, anggap saja kerangka teori ya, atau katakanlah dasar pemikiran untuk kita mencoba menganalisa kenapa kemudian orang-orang politik atau orang yang katakanlah terjun di bidang politik itu kemudian sangat lama atau bahkan tidak tahu kapan batas pensiunnya. Betul. Ya kalau kita kaitkan dengan ya katakanlah teori ini, apakah memang arena politik itu ada satu arena permainan? Ini seperti apa penjelasannya ya Dinda? Oke, jadi ulun sedikit tarik dari awal. Si Johan Huizinga ini dia menulis soal Homo Ludens yang menyatakan bahwa manusia itu adalah makhluk yang bermain. Jadi selama ini kan kita mengenal manusia itu ada yang disebut dengan Homo sapiens, makhluk yang berpikir, makhluk yang berakal. Kemudian ada juga yang populer disebut Homo faber atau makhluk yang bekerja. Nah ternyata Huizinga menambahkan satu lagi predikat manusia ini sebagai Homo Ludens. Jadi selain berpikir, bekerja, tapi juga memang manusia itu adalah makhluk yang bermain. Itu adalah insting primitif yang sejak dari awal manusia ada sampai sekarang akan selalu eksis. Bahkan Huizinga mengatakan bahwa binatang pun sebenarnya juga suka bermain, tidak hanya manusia. Itu betul tuh, karena kita mengamati kucing kita itu suka bermain. Lagi halus gitu. Suka besibanan. Iya, betul ya. Jadi dia menjelaskan bahwa konteks insting manusia untuk bermain ini bukan hanya salah satu fase dalam perjalanan kehidupan manusia. Yang dulu kita gambarkan hanya masa anak-anak ya. Betul, tapi ternyata insting ini dari awal dia manusia itu memiliki kesadaran sampai usianya berakhir menutup mata, itu baru akan juga berakhir. Nah, itu yang menarik. Sehingga dia tidak sepakat bahwa bermain hanya bagian dari fase masa kanak-kanak. Dan itu terbukti secara empiris seperti Kanda ini kan udah punya cucu ya, ternyata rame bermain dengan cucunya. Betul. Ya dikira dulu kan hanya pada saat kita masa kecil, pada saat dewasa pun kalau kadang kita melihat permainan itu juga ada berbeda, dalam tanda petik bisa saja berbeda apa yang kita mainkan di dalam konteks ya. Setelah dewasa dan setelah bahkan menjadi seorang kakek pun bermain lagi seperti anak-anak lagi ya. Dan kita enjoy ya di dalam satu permainan itu. Nah oleh itu kadang-kadang yang katakanlah yang menarik perhatian kita, kalau itu kemudian bermain itu ya menjadi sesuatu yang sifatnya menantang di kita, ada apa di esensi bermain itu sebenarnya kita bisa katarik unsurnya. Oh ini menarik kok kalau kita mainkan ini. Ya, di samping kita tadi makhluk yang berpikir, makhluk yang bekerja ya, lalu kemudian makhluk yang bermain. Nah, jadi Kanda memang kalau kita masuk tadi ke apa yang Pian sampaikan, kita kaitkan lagi dengan politik. Politik ini kan
sebagian orang atau sebagian besar juga memandang sebagai arena permainan. Bahasa sekerennya wahana ya. Wahana. Jadi di dalam politik itu kan tidak hanya soal memperebutkan kekuasaan, tapi juga soal mendistribusikan kekuasaan. Siapa dapat apa, dengan cara yang bagaimana. Jadi menariknya di dalam politik ini menyediakan arena bermain yang sangat kompleks, dinamis, sekaligus misterius. Dan ini semakin menjadi daya tariknya politik itu menjadi sebuah arena permainan yang mungkin Dufan aja mungkin kalah. Menantang, misterius, kompleks dan dinamis. Bahkan hasil akhir kadang-kadang mengejutkan. Nah, itu dia, makanya misterius. Bahkan terkadang misalnya politik itu sangat menentukan justru di detik-detik terakhir. Kita lihat misalnya sebagai satu contoh saja, Mahfud MD ketika waktu periode Jokowi mau pencalonan di periode kedua itu kan digadang-gadang sebagai calon wakil presiden. Tapi di detik-detik akhir ketika sudah berbaju putih dan siap untuk deklarasi, ternyata berubah menjadi namanya muncul justru Kiai Haji Ma'ruf Amin. Jadi sesuatu itu yang sangat misterius, dinamis, kompleks untuk dijelaskan, sehingga membuat arena ini menjadi arena permainan yang sempurna untuk makhluk yang bernama Homo ludens. Wah, ya ini baru sadar ya. Satu sisi jujur ya, Dinda ya, pemirsa kita, ini bisa saja satu sisi ya katakanlah akan menjadikan satu hal yang sangat menarik. Kenapa menarik? Pertama ya Dinda, kalau kita mengamati para politisi, itu bisa kita posisi menarik diri sebagai penonton. Penonton berarti kita menonton game yang sedang dimainkannya. Di dalam arena yang kita sebut dengan arena politik itu. Seperti apa mereka bermain di arena politik itu. Tapi bagi pemainnya, dengan adrenalin yang dia punya, ya kan, lalu kemudian dia katakanlah menerapkan strategi tertentu, mengeluarkan segala resources yang ada yang dia punyai, lalu kemudian melakukan taktik dan strategi dengan kekuatan yang tidak seimbang, beda-beda. Betul ya. Dan itu akhirnya di kita baik sebagai penonton itu kadang-kadang tegang juga melihat ya. Pasti. Apalagi pemainnya, Tapi pemain ini dua juga, ada yang profesional gitu ya. Ya ada yang amatir, dan posisi penonton pun kadang-kadang Dinda ya, mungkin pemirsa juga merasakan secara emosional kadang-kadang kita ini juga ditarik, seperti pada saat kita nonton bola aja ya kan, padahal kita berteriak juga pada saat terjadi gol ya seperti itu. Jadi ini menjadi sesuatu yang sesungguhnya menarik ya Dinda, pada saat kita katakanlah memadankan yang seperti dikatakan bahwa manusia itu adalah makhluk yang bermain di dalam konteks itu, berarti politik adalah satu arena permainan yang sempurna. Yang sempurna seperti itu ya. Nah, kalau begitu ya Dinda, pemirsa dan pendengar kita, kalau kita melihat politik sebagai satu arena bermain yang sempurna ya, apakah memang kita mempersiapkan dirikah untuk masuk dalam satu permainan itu? Atau ya, sekali lagi seperti yang dikatakan di awal tadi, apakah juga dalam bidang politik itu ada lakon-lakon yang harus kita jalani, yang kita perankan? Apakah semua harus di depan? Apakah ada yang harus di belakang? Apakah semua harus menjadi striker atau gelandang atau penjaga gawang? Ya, sehingga kita menjadikan juga sebenarnya ada keterkaitan juga dengan usia kita di situ. Ini seperti apa penjelasannya Dinda ya? Iya. Baik, jadi memang dalam politik itu memberikan tadi, karena dia kompleks, dia memberikan banyak peran. Tidak semua akan menjadi gladiator di sana. Ada yang menjadi tim sukses, ada tukang lobby cari dana, ada yang soal kampanye, ada soal marketing di media sosial. Jadi banyak peran yang dilakukan di sana, sehingga dia permainan itu tidak hanya menyeret satu atau dua orang, tapi berbagai kelompok orang masuk di sana. Ada relawan di sana, ya kan? Ada kelompok bisnis juga. Ada kelompok bisnis ikut bermain di situ. Apakah lalu kemudian dia bisa dikatakan menjadi satu industri ya politik dia?
Pemirsa jangan kemana-mana, kalau udah bicara politik sebagai satu industri, nanti kita bahas lebih dalam lagi di segmen berikutnya. Setelah yang satu ini. Silakan Indah, diminum lagi. Oke. Jangankan politik ya, bikin kopi ini aja karena kan ada berbagai macam unsur di situ ya. Yang harus dimainkan. Yang harus dimainkan di situ ya. Bahkan sebelumnya ada petani yang menanamnya. Betul. Ada lalu kemudian yang menggilingnya, Betul. mengecilkannya. Lalu kemudian ada yang bikin blendernya. Betul. Untuk menghaluskannya. Sampai kemudian filternya di situ, sampai juga air kemasannya di situ. Betul. Jadi ya untuk kopi aja banyak terlibat pihak-pihak di situ. Saya katakan sering kopi ini juga satu industri ya. Betul. Dan kalau bicara kita politik ya, dan memang posisi yang sudah kita bisa ramalkan bahwa ini satu permainan yang tidak saja sebenarnya menarik, tetapi juga sangat menantang di situ. Sehingga orang memang katakanlah yang mempunyai jiwa ya, atau katakanlah libido kah dalam tanda petik ya. Betul. Kekuasaan yang terkait dengan politik ini memang selalu ingin menguji bagaimana kemampuannya di situ. Nah oleh karena itu sebenarnya menurut Dinda unsur-unsur apa aja sih sebenarnya dalam satu industri yang kita bisa katakan dalam konteks politik ini, yang sehingga juga kita ini jangan nekat juga ya, umpamanya modal tampang aja cukup nggak kira-kira ya masuk ke dalam politik. Anda juga harus menguasai apa aja biasanya Dinda di situ. Betul. Secara sederhana ya, ketika kita berbicara politik kan intinya adalah berbicara kekuasaan. Yeah. Kemudian kekuasaan dimanifestasikan dalam bentuk pemilu. Idealnya kan seperti itu. Nah, pemilu ini juga bisa kita analogikan secara sederhana seperti sepak bola. Kalau kita memandang sebagai sebuah permainan, ya. Pertama ada pemilik klub sepak bola. Kemudian juga ada pelatih, ada pemain, ada supporter dan lain sebagainya. Nah, begitu juga dalam politik, di mana ada pembagian peran di sana. Ada yang menjadi petarung, ada yang menjadi penasehat, think tank-nya, artinya juga melihat ini meracik strategi seperti apa. Tidak mungkin pemain itu memikirkan strategi, kemudian dia bermain, dia lain-lain. Jadi ada pembagian peran yang sangat menarik di sana. Sehingga inilah yang menjadi mengapa politik itu menjadi sangat dinamis. Seperti yang dikatakan oleh Otto von Bismarck misalnya, politik itu adalah seni dari berbagai kemungkinan. Jadi segala kemungkinan bisa saja terjadi. Sama juga seperti bola. Ketika orang mengatakan bola itu bulat, segala kemungkinan bisa saja menggelinding. Nah, ketika kita kaitkan dengan konteks di kehidupan kita, tentu misalnya ada ketua partai yang bisa jadi ketua partai ini mencalonkan orang lain atau dirinya yang justru ingin tetap berada di arena permainan yang sesungguhnya. Baik itu sebagai penguasa di partai politik, termasuk di pemerintahannya ya, kata gitu ya, juga bisa pemerintahannya ya. Ketika terpilih misalnya. Kemudian juga ada kader partai. Ada yang tukang carikan dana. Nah itu yang tadi belum disebut-sebut tuh, kalau tidak ada dana juga mana bisa katakan jalan ya. Satu partai politik itu. Betul, tidak mungkin jalan karena harus ada logistik operasional yang juga dikeluarkan agar bisa berkompetisi dengan ideal gitu kan. Kemudian juga kita bisa melihat di partai politik itu ada simpatisan. Nah, terkadang yang justru baper malah simpatisan dan pendukung. Kalau kita lihat misalnya antara Megawati, kita sebut saja ya misalnya Megawati, Prabowo yang pernah merasa tanda kutip ditinggalkan Megawati pada perjanjian batu tulis tidak sesuai, tapi kan di kemudian hari pada pemilu-pemilu yang berikutnya bisa saja kembali mesra bergandengan tangan. Jadi tidak ada yang mustahil, dan ini sangat memungkinkan bagi politisi-politisi kita di tingkat elit.
tidak ada lawan abadi, tidak ada musuh abadi, kata gitu ya di dalam bidang politik. Ya ini itu aturan permainannya gitu ya. Kan bermain seperti itu ya, kan. The rule of game-nya ya. Rule of game seperti itu. Kalau istilah Pak Jokowi menyebut Game of Thrones. Oh, iya. Kan? Kalau bahasa anak milenial sekarang no hard feelings. Jadi jangan terlalu baper gitu menyikapi soal politik. Ingatkan sekali lagi bahwa perebutan kekuasaan adalah permainan. Bisa menang, bisa kalah, ya kecewa sedikit wajar lah. Ya kalau kalah kecewa ya wajar gitu ya. Tapi jangan mahamuk-hamuk. Nah ini ya Adinda, terima kasih banyak ya, dan kita juga sebenarnya pengen sharing ini dengan pemirsa karena berdasarkan pengalaman kita ya, katakanlah menyelenggarakan pesta demokrasi itu kan ya menjadi dalam tanda petik berdarah-darah ya di kita. Ya, ada keretakan sosial yang muncul di sana. Karena sekali lagi kalau kita menyadari dari kerangka teori ya, yang politik itu sebagai arena bermain, yang kemudian bermain itu disenangi oleh siapa saja di situ dan bahkan tidak mengenal batas usia, maka kita tidak perlu menyikapinya secara berlebihan. Jadilah penonton yang baik, yang bijak di situ ya dalam konteks itu. Ya kalau mereka bertarung silahkan ya kita menjagokan siapa di situ dalam konteks itu, atau bahkan Anda terlibat di dalam pertarungan itu untuk mengemukakan atau mengeluarkan semua resources yang kita punyai, jaringan kita ya, modal ekonomi kita, modal budaya ada di sana, simbolik ada, semua dikeluarkan. Ya. Jadi lalu kemudian ya katakanlah ini menjadi satu strategi yang nanti kita terapkan. Dengan kerangka apa kita mengeluarkan itu sepanjang. Nah lagi juga ini kaitan dengan hukum ya, ada rambu-rambu yang memang sekali lagi juga ya diberikan rambu-rambunya oleh hukum. Karena memang ya bermain kalau dibiarkan nanti justru berbahaya, tidak saja berbahaya bagi pemainnya, tetapi juga bagi yang menonton. Anda kalau menonton Formula One aja kan ada batasan di mana kita bisa nontonnya. Kalau enggak ada kecelakaan, kita yang celaka nanti gitu ya. Main seperti bola itu ya. Ada wasit. Main bola ada wasit. FIFA. Iya. Penonton nggak boleh masuk lapangan gitu ya. Betul. Iya kan tiba-tiba. Nah ini yang memang juga menyadarkan kepada kita nanti di dalam konteks yang bermain itu pun, terutama di bidang politik, berarti kita juga dituntut ada dalam tanda petik aturan-aturan yang mesti kita patuhi. Nah itulah ya istilahnya permainan. Kalau itu kemudian dibiarkan sebebas-bebasnya, itu bukan permainan. Itu bukan permainan. Itu namanya apa ya? Itu menjadi homo nelopos ya. Bukan homo loden lagi, tapi homo nelopos ya di dalam. Serigala yang memaksa serigala yang lain. Ya, inilah yang sekali lagi terima kasih, ini menyadarkan kepada kita ya sesungguhnya pada saat kita mengatakan bahwa homo ludens ya. Bahwa politik itu kita bisa analisa berdasarkan ya dalam konteks arena permainan di situ, maka itu tidak lebih dari itu. Walaupun dari sisi-sisi ideal ini kan demokrasi, hak-hak rakyat di situ segala macam, tapi pada saat mereka mempertaruhkan dalam tanda petik untuk berkompetisi, itu kan semata-mata permainan di situ ya. Perlu menambahkan sedikit. Jadi Huizinga ini dia membuat sebuah analisis yang lebih mendalam. Kenapa orang itu tertarik untuk bermain? Karena disebutnya ada yang namanya ludic experiences. Jadi semacam pengalaman ludik yang menurut dia itu setara dengan kita seperti efek menggunakan ekstasi. Jadi ada kesenangan dan kebahagiaan yang tiada tara ketika kita sudah merasa bisa bermain, sudah ikut bermain. Dan itu biasanya hanya dirasakan oleh yang bermain. Iya, yang bermain. Sama seperti KPN kopi ya. Iya kan, kalau Anda belum ngopi, Anda nggak tahu bagaimana KPN itu kemudian menjadikan kita menjadi apa ya, sesuatu yang ya dalam tanda petik, mohon maaf, ekstase gitu ya. Betul kan? Ya, ada semacam ketagihan dan ada suasana yang memang tidak bisa kita bayangkan untuk itu. Kalau bicara ketagihan, baru kita sadar memang politik itu juga membawa orang untuk ketagihan ya, untuk itu. Baik, pemirsa, kita lanjutkan ya, ketagihan yang seperti apa dan batas mana sebenarnya nanti yang sampai satu katakanlah kondisi yang kita memang harus mengatakan goodbye politik setelah yang satu ini.
Silakan Dinda diminum. Nggih, Kanda. Ini ketagihan kopi namanya ya. Ketagihan kopi bisa diminum sampai 3 kali lah sehari. Pagi ya kopi tubruk lah, agak kental nggak apa-apa. Kemudian kalian udah siang itu long black lah istilahnya, yang udah smooth dikit. Yang sorenya nggak apa-apa, americano. Americano itu memang dikit aja kopinya, tapi tetap membawa efek kesegaran di kita. Ya, jadi tapi memang masing-masing tubuh kita bereaksi akan beda di situ. Betul. Ya, jadi ada aturan yang juga harus kita perhatikan di situ ya. Nah, tapi sekali lagi dalam konteks politik ya, Dinda, pada saat kita melihat manusia itu adalah homo ludens, bahwa manusia itu adalah ya katakanlah suka bermain, tidak mengenal usia dalam konteks bermain itu, sehingga dikatakan sepanjang ya dia masih hidup dan mempunyai satu kesadaran, dia lalu kemudian ingin tetap bermain di situ. Nah, oleh karena itulah maka kadang-kadang ya bagi kita yang tidak politis itu kan merasa heran aja ya, kok sudah tua gitu ya. Sudah pensiun malah hendak ikut dalam politik. Iya, jadi kadang-kadang beberapa sahabat kita tanya, setelah pensiun PNS mau kemana? Terjun ke politik ya. Awalnya sebelum membaca tulisan Dinda itu kita juga kaget juga ya, mestinya pensiunnya kata saya ya MC aja lah, ngomong cucu. Oke. Iya kan, ternyata Betul. benar ya, ada ya istilahnya ada tantangan lagi di sana yang Betul. itu menjadi asik di situ ya. Baru sadar kita. Tapi terima kasih Dinda, berarti karena juga bisa ikut game politik ya. Jadi memang tidak ada seperti Peter katakan, Yeah. tidak ada kata goodbye Ya. dalam politik sepanjang dia masih mengaktifkan insting untuk bermain tadi. Makanya tidak heran sekarang kita lihat purnawirawan TNI Polri juga ikut bermain Iya. dalam politik misalnya. Karena justru ketika mereka masuk ke dalam gelanggang politik, mereka merasa jauh lebih muda daripada usia yang sebenarnya. Ini sering kita juga saksikan, lebih semangat karena juga lebih agung-agungkan orang, bukan diagung-agungkan sih sebenarnya, dipuja, Yes. puji orang, Iya. kemudian dicari-cari orang, dikejar-kejar wartawan. Itu kan semacam kesenangan yang Asik ya. asik sebenarnya, menjadi sorotan, nanti mengandung kontroversi dan lain-lain. Semakin diberitakan dia semakin tertawa, wah ternyata aku masih bisa banyak mempengaruhi jalannya media misalnya, pemberitaan di negeri. Iya. Itu kan sesuatu yang menarik Iya. sebenarnya. Ya, kalau begitu kan sebenarnya yang Dinda katakan tadi, ya memang nggak ada usia pensiunnya ya. Betul. Selama ada kesadaran bagi kita untuk ya ikut menikmati bermain, ya itulah yang juga dalam kaitan dengan politik. Tapi tentu kita tidak mengajak semua pemirsa kita ikut bermain politik ya dalam konteks. Artinya satu sisi juga kita nanti kan menarik diri kan. Kalau semua jadi pemain kan nggak. Nah, ya. betul. Ini menariknya kan. Yeah. Jadi insting itu sebab kita mengandaikan kita sebagai subjek yang bebas Yeah. untuk masuk dan keluar gelanggang politik itu dengan sesuai dengan kemauan kita. Jadi tidak ada batasan. Iya sih. Apakah harus selamanya masuk atau kita di luar selamanya, itu tidak ada batasan. Iya. Kita subjek yang bebas untuk masuk dan keluar sesuka Iya. hati sebenarnya. Ya, atau nanti kapan kita mau ikut bermain politik, kapan kita kemudian Ya. nanti penonton, Betul. itu sebenarnya diserahkan kepada kita, Kita ya sendiri. untuk itu ya. Artinya Betul. ya katakanlah ada orang yang sangat maniak dalam tanda petik kayak game juga kan. Game. Wah, itu kalau udah main dia nggak ingat, makan pun bisa nggak ingat ya di situ ya. Karena asiknya di sana ya. 7 hari 7 malam di warnet. Dulu sering kita lihat. Iya kan, kita mengalami, karena ternyata pada saat kita menganalisa orang-orang politik itu juga seperti itu. Betul. Pada saat mereka keasikan itu, coba lihat saja dia ya kunjungan kerja, kunjungan kepada konstituennya, kemudian sosialisasi. Dan itu dilakukan mereka siang malam untuk itu ya. Betul. Tapi baru sadar kita itu ternyata ya memang naluri gamenya ya, aktif ya di situ ya, sehingga kita bisa ya katakanlah memberikan apresiasi, sesungguhnya dia adalah pemain yang hebat ya. Betul. Di dalam konteks untuk itu. Tapi persoalannya nanti semua orang melakukan yang sama, itu nanti soal pertarungan di antara mereka. Nah, kalau begitu Dinda ya, posisinya sekali lagi kalau kita melihat kepada homo ludens ini, berarti untuk memulai bermain itu tidak mengenal usia. Tidak mengenal usia. Ya, oleh karena itu seperti Kanda nih jangan mengharapkan ya katakanlah kita nih pensiun baru muncul anak muda kan.
Betul. Nah, jadi implikasinya ketika generasi muda itu juga mengetahui atau menguasai apa yang disebut dengan homo ludens ini, dia tidak harus menunggu yang senior turun panggung atau pensiun baru masuk ke dalam panggung politik, tidak. Jadi yang senior itu tidak usah ditunggu mereka akan turun gunung. Tapi justru kita yang masuk ataupun merebut ruang-ruang yang selama ini juga dikuasai oleh senior misalnya. Tidak jadi soal. Jadi tidak ada kata menunggu dalam politik. Karena sepanjang orang itu masih memiliki insting bermainnya aktif, maka dia akan terus berusaha tetap berada di dalam arena politik. Ya, kalau gitu, kalau bagi anak-anak muda artinya jangan, wah ini yang tua-tua terus duduk, enggak bisa ada kata begitu. Anda harus memulainya ya, justru dengan masuk ke arena politik juga, dan kalau perlu rebut. Iya, disitulah Anda juga ikut main game ya. Di situ juga ikut bermain di situ. Betul. Nah, pada saat ikut bermain Anda bisa saja nanti akan merebutnya di situ. Betul. Nah, dalam konteks itulah maka kita mengatakan sesungguhnya bagi anak muda ya jangan nunggu yang tua mundur ya untuk itu, tetapi dia memang harus fight juga masuk ke bidang permainan itu. Betul. Nah, jadi ya kalau begitu nggak ada istilah tidak diberi kesempatan ya. Tidak. Ya, tapi kita sendirilah yang akan menciptakan kesempatan itu untuk ikut di bidang politik. Nanti kita tunggu nih sebenarnya nih politisi muda kita ya. Apa keunggulannya biasanya Dinda kalau politisi muda ini? Politisi muda dia punya energi, dia punya gagasan yang anti mainstream, dan dia tidak tersandra oleh sejarah masa lalu. Jadi dia justru banyak menawarkan harapan di masa depan. Tidak ada cacat masa lalu, tidak ada. Catatan sejarah masih bagus, ya kan, masih putih, sehingga itulah menjadi daya jual yang utama yang seharusnya bisa dimaksimalkan. Kalau begitu semakin cepat, semakin muda makin bagus ya. Semakin cepat, semakin muda juga semakin bagus. Nah, tentu sekali lagi kita bicara tadi sebagai satu sistem, tentu ada juga subsistem yang harus membackup-nya ya. Di dalam konteks. Apakah memang kalau kita lihat dari katakanlah perjuangan-perjuangan politis ya di masyarakat kita ini dalam konteks yang pernah kita bicarakan strata sosial itu Dinda ya, apakah orang muda ini harus berada di middle class dulu umpamanya ya untuk membangun katakanlah jaringan di situ, membangun kekuatan ekonomi di situ? Saat ini realitasnya iya. Karena kalau kita masih sangat tergantung dengan kehidupan ekonomi, maka sangat memungkinkan idealisme dan harga diri justru ikut tergadai dengan para senior tadi yang memiliki banyak sumber daya. Karena membuktikan sering juga ya, ini mohon maaf ya kepada bukan istilahnya menyamaratakan. Banyak juga yang dulu kita sesama mahasiswa demo ikut berjuang untuk kemudian menjadi katakanlah menjadi kelompok-kelompok penekan, kemudian terjun di bidang politik ya untuk itu. Tapi setelah jadi juga melakukan hal-hal yang sama yang dulu dikritiknya. Betul. Nah, oleh karena itu terulang lagi ya di dalam konteks yang seperti itu. Kenapa? Mereka tidak menyiapkan dirinya untuk kebal dalam tanda petik ya. Betul. Terhadap hal yang sifatnya justru nanti tidak produktif terhadap ya katakanlah ideologi politik yang dia emban itu Dinda. Jadi seperti menerima kutukan. Jadi kan ingat cerita Nenek Sihir kemarin ya. Seperti itulah. Tapi kan minimal maksudnya tidak juga harus kita kaya, tapi minimal kita sudah dependen. Artinya kita tidak terlalu bergantung lagi dengan orang lain untuk bisa bertahan secara kehidupan rumah tangga misalnya kan. Nah, makanya biasanya secara empiris orang membagi sumber daya itu untuk terjun ke politik misalnya bagi 3. Pertama, sepertiga ekonomi kita untuk bisnis, kemudian yang sepertiga kedua adalah rumah tangga, sepertiganya untuk politik. Jangan 100% politik ya. Habis gas. 100%. Itu kalau 100% namanya nekat Dinda. Tapi ada juga seperti itu. Ada juga ya. Karena seperti ini Kanda, politik itu secara tidak langsung juga mungkin kesenangannya sama seperti ya bukan bukan memiliki hubungan, tapi sama seperti candunya orang berjudi. Pasang kalah penasaran pasang lagi ya. Kalau perlu apa yang di rumah jual untuk modal, tinggal salor handap ujung-ujungnya tetap aja bandar yang menang.
Iya sih sebenarnya Rina, kalau kita lihat di dalam konteks yang seperti itu ya baru sadar ya sekarang Homo ludens itu ya ternyata tidak mengenal batas usia. Itu yang pertama yang kita catat ya. Yang kedua, pada saat kita bermain ya dan melihat perspektif politik dalam konteks Homo ludens ini, dia itu juga banyak tantangan di sana. Betul. Lalu kemudian naluri untuk mengeluarkan kemampuan kita. Betul. Sumber daya yang kita punya tadi ya. Lalu kemudian kemampuan kita kadang-kadang mau kita uji, bisa nggak kita untuk memenangkan satu permainan game itu ya. Kita merasa di atas kertas sudah menang. Iya. Tapi ketika diadu ya kompetisi sih, ya. Bisa terbalik jukung. Betul ya. Itu sering dalam politik seperti itu. Lalu penasaran, ingin mencoba di periode berikutnya, periode berikutnya. Ya. Nah, itu yang juga banyak dialami. Ya. Tetapi kita juga perlu sadar karena ketika generasi muda sudah memahami Homo ludens ini, artinya kalah dan menang itu adalah sebuah konsekuensi. Jangan berpikir ketika masuk politik harus selalu menang. Iya sih ya, itu yang payah itu ya. Makanya banyak caleg yang gila habis-habisan. Kan stres. Iya. Di pemilu-pemilu ya. yang sebelumnya kita bisa lihat caleg stres habis-habisan. Mengeluarkan biaya sampai itu di rumah tangga juga ikut menjadi sasaran. Akhirnya stres ketika kalah. Dia belum siap ya. Belum siap, belum paham soal Homo ludens ini untuk bermain. Iya sih. Oleh gitu memang satu kesadaran harus kita bangun kalau jiwa bermain kita ini kita mau terapkan di bidang politik. Siap menang, siap maka kalah. Siap menang, siap kalah itu yang menjadi jargon kita selama ini ternyata di basic teorinya lah di dalam konteks itu. Betul. Terus yang ketiga Dinda ya memang sekali lagi niatnya. Nah kalau orang yang tua seperti Kanda ini kan niatnya kita bermain di bidang politik itu apa ya? Itu yang terkadang juga nanti bisa mengarahkan kita menjadi seorang yang tanda petik tadi ya. Ini politisi yang bisa dikenang sebagai orang yang mulia atau dia katakanlah nanti menghalalkan segala cara untuk mencapai satu kekuasaannya. Kadang-kadang yang namanya bermain itu kan ada curang-curangnya juga di situ ya. Pasti memungkinkan. Memungkinkan kalau wasit tidak melihat ya gitu ya. Sebenarnya wajar, makanya yang diberi amanah wasit juga harus tajam ya. Betul. Tidak di situ ya, kalau tidak juga nanti dalam konteks itu hukum juga ya harus diterapkan ke semua siapapun yang melanggar, wasit tidak boleh pilih kasih di dalam konteks itu. Tapi sebagai penonton kita harus menyadari betul ya bahwa orang yang terbaik bermainnya pun ya itulah yang menjadi dambaan kita. Tapi terkadang kehidupan juga bertutur yang baik main itu bisa kalah Dinda ini. Nah, ya sebenarnya kan itu wajar Tandek. Sekali lagi kita kembalikan posisikan bahwa konsekuensi menang dan kalah itu sama dulu. 50-50 lah ketika kita 50-50 bermain dalam arena politik. Jangan kita berpikir 90% menang, 80% menang. Tapi ketika tidak sesuai dengan harapan antara harapan dan kenyataan, lalu sakit hati dan sampai tadi stres, frustasi dan lain-lain. Nah, yang perlu juga kita pahami dari Homo ludens ini ketika kita kaitkan dalam konteks politik, dalam permainan semua itu bisa saja terjadi. Artinya jangan kita memandang rendah kompetitor lain. Dan kalau gitu survei jangan dianggap ya istilah kita sudah menang survei menang ya. Ya survei kan hanya preferensi pada saat survei itu dilakukan. Sementara manusia adalah makhluk yang juga tidak bisa ditebak. Yang 1 detik aja bisa berubah bisa berubah. Bisa berubah. Lalu jangan-jangan misalnya mental unggul di survei, tapi ketika pemilu tahan-tak anjlok suaranya terjun bebas, itu juga sering terjadi. Jadi jangan memandang remeh terhadap kompetitor. Jadi kita dalam bermain itu tidak boleh main-main, tapi seriuslah dalam bermain agar nasib kita tidak dipermainkan oleh orang lain. Nah, itu kata kuncinya itu ya. Serius dalam bermain, artinya kalau Anda ingin terjun ke politik, betul-betullah menjadi seorang politisi yang profesional. Di sana ya, sungguh-sungguh, ya sekali lagi untuk kemudian membaca, yang harus ditumbuhkan kesadaran kalau menurut ya Anda ya, ini memang sekali lagi Anda sedang bermain. Betul. Oleh karena itu kalah dan menang itu biasa. Biasa. Bagi kita yang menonton, kita nasihatkanlah sekali lagi, itu juga biasa dalam satu pertandingan. Biasa. Nah, lalu kemudian yang terakhir, the ultimate meaningnya sebenarnya pada saat kita ikut bermain itu misi apa yang kita bawa. Nah, kalau kaitan dengan misi kemuliaan kehidupan itu menjadi tradisi orang tua. Oleh karena itu kalau menurut Kanda ya, ini memang bukan orang politik ya dalam konteks yang seperti itu. Artinya kalaupun dia sebagai Homo ludens, dia tahu posisinya nanti. Kita bebas untuk tetap berada di depan,
atau kita menarik diri untuk berada di belakang. Betul. Berada di belakang itu bukan berarti kita itu mundur, goodbye yang Dinda katakan tadi, tapi kita kemudian mendorong untuk kemudian memajukan bagaimana niatan visi kita untuk mesejahterakan rakyat itu. Betul, betul. Kira-kira seperti itu ya Dinda ya. Sepakat kan, Dak? Ya. Apalagi ultimate meaningnya Homo Ludens ini? Jadi Homo Ludens ini memberikan kita keyakinan bahwa tidak mungkin selamanya kita kalah. Dan tidak mungkin selamanya menang, Lir. Betul. Jadi jangan kita merasa superior, terlalu berlebihan, ataupun inferior secara berlebihan. Iya. Karena kalau kita banyak lihat, justru terkadang gajah bisa kalah dengan semut. David bisa kalah dengan Goliath bisa kalah dengan David. Di banyak hal yang sangat memungkinkan terjadi. Dan 2022, 2003, 2023, 2024 kita nanti permainan seperti apa yang tercipta di Kalimantan Selatan, di Banua kita Kalimantan Selatan dan negara kita Indonesia. Betul. Pemirsa, Anda boleh Homo Ludens. Artinya ikut bermain karena itu rame memang permainannya dan uji nyali silahkan di sana. Betul. Tapi jangan lupa ini just game ya. Ini Betul. hanya satu permainan. Bagi masyarakat kita, pemirsa kita yang ikut terlibat dalam permainan, sadar juga bahwa ini hanya sekedar permainan. Bahkan yang menonton pun juga jangan baper. Betul. Kalau baper, nanti kita mengkritik sutradaranya kan kadang sinetron aja, ini kenapa ceritanya begini? Ya itu memang diciptakan begitu ya. Oleh karena itulah kita juga bisa nikmati saja permainan yang sedang dimainkan oleh karena mereka. Seperti itu tadi sutradara juga memainkan emosi para penonton. Oleh karena itu maka pada saat Anda menentukan pilihan bermain atau tidak bermain, luruskan niat Anda untuk menjadi ibadah dalam kehidupan. Terima kasih Dinda. Ya silakan lagi ya. Kita insya Allah jumpa lagi ya pemirsa nanti kalau Dinda Fathur Rahman datang lagi ke kedai kopi ini. Terima kasih Dinda.